Wahai anak ku tersanjung, dua hati belahan jantung. Tidurlah tidur timang melambung, pejamkan mata tuntatku agung. Ayah dan ibunda selalu mengenang, buat ananda buntatku sayang. Kau sudah besar panjang, tuntutlah ilmu di negeri orang. Syair Gulung mengalun berirama, merangkai kata menciptakan beragam cerita, menjadi buah karya yang syarat akan makna. Merangkai waktu, zaman demi zaman, tercipta banyak cerita tentang rasa, budaya, serta pesan-pesan kehidupan. Tradisi lisan warisan leluhur berupa kengkarangan, berasal dari Tanah Kayong, Tanah Tanjung Pura yang sekarang bernama Ketapang. Disebut juga syair layang karena isinya selayang pandang, lambat laun berubah menjadi syair gulung karena ditulis di atas kertas dan disimpan di dalam paruh burung. Sastra Melayu Tanah Kayong ini juga diwariskan dari kitab-kitab bertuliskan Arab Melayu. Salah satunya adalah kitab syair Dandan Setia Intan Terpilih. Kitab syair bertuliskan Arab Melayu ini mengandung nasihat dan petunjuk hidup orang Melayu. Sebuah mahakarya sang maestro bernilai seni tinggi, masih tersimpan rapi dan terawat hingga saat ini. Bukti otentis syair telah tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Macam ragam syair berkembang, maka bermunculan para penembang, para sastrawan pun. Syair Gulung sebagai seni sastra temporer, isi syairnya sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Biasanya hanya sekali untuk ditampilkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk acara berikutnya. Akhirnya syair pun bermacam sebutan, dibagi sesuai dengan susunan. Syair hikayat. Kesenian khas Melayu Ketapang ini memiliki nilai penting dalam menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara khas, mengandung kritik, namun penyampaiannya dengan penuh etika. Moral, kritikan, dan pendidikan. Datanglah seorang ulama besar dari Maroko, Syekh Muhammad Aminullah Al-Maghribi, tiba di Tanah Kayong dalam rangka mengajarkan agama Islam kepada masyarakat kala itu.
saudara sekalian, mari bersama kita ingatkan akan semua perintah Tuhan. Mari bersama kita laksanakan. Syekh Al-Maghribi, seorang pemuka agama asal Maroko, diperkirakan tiba di Tanah Kayong beserta 10 ulama terkemuka lainnya datang ke Kalimantan pada abad ke-19, tepatnya pada masa kolonialisme Belanda, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Jamaluddin. Perintah Allah. Karena media syair sudah populer kala itu, penyebar dakwah Islam Syekh Al-Maghribi juga memanfaatkan media syair untuk mengajarkan ilmu tasawuf atau memahami lebih dekat tentang Tuhannya. Dakwah media syair ini menarik perhatian beberapa warga yang akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat di Tanah Kayong. Syair digunakan sebagai salah satu cara untuk menyiarkan agama Islam. Adapun dari mereka yang meyakini bahwa syair gulung pada dasarnya sudah ada jauh sebelum masuknya Islam, dikarenakan bangsa Melayu merupakan bangsa yang gemar akan sastra, dan sastra merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang-orang Melayu. Tiada terjumlah, mari bersama kita tafakur kepada Allah, sujud bersyukur, jauhkan diri dari sifat takabur, sampailah nanti ke alam kubur. Syair gulung dari awalnya hanya berkembang di kalangan masyarakat jelata, lambat laun sampailah ke istana kerajaan. Bersama syair kan dihaturkan, rindu dan kasih hamba ucapkan untuk adinda dalam bayangan, tersenyum manis dalam pandangan. Di masa kerajaan Tanjung Pura, antara raja dengan calon permaisurinya mulai terpikat. Syair gulung menjadi media komunikasi untuk mengungkapkan perasaan mereka. Semakin teringat menyayat hati, dihantam rindu bertubi-tubi. Perasaan cinta pun dituliskan dalam lembaran kertas dari bait per bait penuh makna dan pesan mendalam. Syair gulung berkembang di masa pemerintahan Kerajaan Tanjung Pura, yaitu sekitar abad ke-14. Pada masa itu, para raja ataupun pangeran selalu memiliki penyair yang bertugas untuk mengagung-agungkan raja ataupun pangeran tersebut. Hingga ke mimpi, dalam hayalku kita berjanji menjalin kasih sehidup semati.
Itulah awal tumbuhnya syair. Di beberapa tempat sudah disinyalir, hingga muncullah insan segelintir yang berjiwa seni, seorang penyair. Jenis puisi lama, kearifan lokal dari Tanah Kayong melegenda sejak masa pemerintahan kerajaan hingga abad modern sekarang. Syair datang dari Parsi dan Arab sekitar abad ke-13, masuk melalui Aceh, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Dan pesan penuh nasihat, indah berkesan. Syair merupakan syair bercerita, maka pada umumnya syair bersifat berkesinambungan. Bait-baitnya merupakan bait-bait yang berkisah secara runtut dengan menekankan pada isinya, bukan pada struktur keindahan bunyi dan suara yang disajikan di dalam bait-baitnya. Terbentang tulisan sehingga terkadang susah untuk menyimpan. Disebut syair gulung karena ditulis di atas kertas. Kertas yang bersangkutan digulung, kemudian disimpan atau digantung di dinding-dinding rumah, tanduk binatang, dan pada benda lain. Namun seiring berkembangan zaman, tradisi penyimpanan tersebut sudah hilang dan jarang dijumpai di berbagai daerah-daerah Kabupaten Ketapang. Ringkas dipegang. Nilai-nilai syair dalam kehidupan. Pada mulanya, syair gulung mensyiarkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sebagai media dakwah. Lambat laun, peranan syair gulung mengalami perubahan, tidak hanya sebagai media dalam berdakwah, tetapi juga sudah masuk dalam aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat Melayu. Suatu kebahagiaan. Tanah Kayong seperti pada zaman sekarang, syair gulung sering dilantunkan di acara-acara adat, acara pernikahan, sunatan, selamatan orang naik haji, bahkan merebah sampai ke acara-acara resmi di dalam pemerintahan Kabupaten Ketapang. Secara kemanusiaan. Menurut cerita orang tua-tua, di zaman kerajaan Tanjung Pura, ada beberapa irama dalam syair gulung. Secara umum di Ketapang ada beberapa irama syair, yaitu Awan Lemang, Seluang Beranyut, Ayun Anak, Lemang Melayu, Lembang Melayu Kayong, atau kolaborasi beberapa lagu syair. Siti Zubaidah yang diadopsi dari Malaysia, Sika yang diadopsi dari lagu Barzanji. Apapun perbedaan dari tiap irama tersebut terletak pada nada irama lagu, apakah tinggi di awal, di tengah, di akhir, atau perpaduan di antaranya dengan cengkok Melayu yang juga berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak lambat rupanya, ada apa? Duduk. Yang rapi, belakang isi. Ada kelebihan pastilah ada kekurangan.
Seni sastra Melayu, warisan ketimuran, harus terus dirawat keberadaannya bila tak ingin tinggal cerita di masa-masa yang akan datang. Yang muda alasan takut ketulahan. Sedikit berbeda di zaman kemajuan, pola pikir manusia menembus zaman. Tua dan muda. Putra kelahiran Ketapang yang merupakan maestro syair gulung, penyair sekaligus pengarang, menaruh perhatian terhadap keberlanjutan syair gulung. Tolong tinggalkan. Ia terjun langsung untuk mengenalkan, mengajarkan, dan melatih peserta didiknya pada pendidikan formal maupun non-formal. Tidak hanya melatih cara melantunkan syair, bahkan mengenalkan asal mula syair yang dulunya juga menuliskannya dengan bahasa Arab Melayu. Semata-mata memastikan warisan budaya khasanah bangsa ini harus terus melestari dari generasi ke generasi. Mendengar, sering mencoba. Kalau tak sering mencoba, mustika indah jaya sempurna. Anak-anak juga menyambutnya dengan sangat antusias, meski masih terbata-bata dalam mempraktekkan cara melantunkan syairnya. Gunakan akal beserta pikiran. Coba yang cewek lagi, baca giliran dari Uwais nih. Satu persatu mari kita singkap, jangan hanya pandai bercakap. Mari buktikan dengan segala sikap. Bumi dipijak, langit dijunjung. Mungkin inilah bahasa syair gulung, telah menyebar sampai ke ujung tanjung. 4 generasi telah menyerap tersambung. Kalau sekarang dalam prediksi di masa depan syair menduduki posisi 4 zaman syair akan lestari sesuai penerapan sekarang ini. Bermacam warna Zaman kalimat kiasan, jaya sempurna. Garisan kalimat penuh bermakna. hai adinda cantik jelita, senangnya kanda kita berjumpa. Kebiasaan bersyair tidak hanya berkembang di tengah rakyat jelata. Tradisi lisan ini juga telah mengakar di dalam kehidupan keluarga kerajaan. Jauh di mata, Duhai kanda belahan jiwa, Seperti dikisahkan, Baginda Raja mengungkapkan isi hatinya kepada sang permaisuri dengan syair gulung. Perasaan terpendam pun memuncak lewat kata dalam setiap baitnya. jadikan dinda permaisurinya. sejak pertama kita berjumpa.
Curahan isi hati sangat tergambar dari senyum bahagia kedua pasangan pemegang tahta. Tidak berlebihan bila syair dikatakan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat penggunanya. Orang cinta pandangan pertama. Namanya manusia pastilah berbeda, punya pikiran dan perasaan di dada. Sastra lisan terancam punah bila tanpa penuturnya, apalagi pengarangnya tidak dibina sejak dini. Syair Gulung Ketapang, lambat laun tanpa penutur. Ini yang dirasakan pelantun yang sekaligus pengarang. Banyak pelantun putus harapan karena minim perhatian. Ini adalah suatu kenyataan. Minimnya ruang pementasan semakin mengancam keberlangsungan syair Gulung. Meskipun masih mengakar di berbagai acara adat, namun penuturnya kurang diminati anak-anak muda. Ini menjadi ancamannya. Sehingga penyair kecewa putus harapan. Bersyukur tentang cerita syair Gulung, maju terus sampai membumbung. Regenerasi tetap terus bersambung, dengan negara serumpun tetap bergabung. Sampailah di tahun 2022, syair diajukan dengan persyaratan yang ada ke tingkat nasional dengan bekal liku tertera. Akhirnya lolos sebagai warisan budaya tak benda.